Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah pembunuhan dan sapi kaum Bani. Nabi Musa alaihissalam, selain menjadi seorang pemuka agama, ia juga menjabat sebagai pemimpin negara bagi kaum dan pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, ia menjadi pusat tempat pengaduan segala macam permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaumnya, Bani Israel, untuk diselesaikan secara hukum yang bersumber dari kitab Taurat. Pada suatu ketika, terjadi suatu pembunuhan di lingkungan kaum Bani Israel. Namun, tidak ada seorang saksi pun dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Keluarga korban meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk memecahkan kasus pembunuhan ini. Mereka menuntut kepada Nabi Musa agar pelaku pembunuhan itu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena permasalahan ini sangat rumit, Nabi Musa dan beberapa kelompok masyarakat yang membantunya berusaha untuk menyelidiki terlebih dahulu siapakah pelaku pembunuhan tersebut. Setelah beberapa lama keluarga korban menunggu, tapi belum ada kepastian juga dari Nabi Musa. Akhirnya, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepadanya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tidak lama kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka keheranan dan berkata dalam hati mereka, "Apa hubungannya peristiwa pembunuhan dengan penyembelihan sapi?" Pada awalnya, mereka menuduh Nabi Musa hendak mempermainkan mereka. Nabi Musa menyangkalnya. Kemudian, mereka meminta Nabi Musa bertanya kepada Tuhan tentang siri-siri sapi tersebut. Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya, dia menginginkan seekor sapi yang tidak tua dan juga tidak muda." Orang-orang Bani Israel kebingungan. Kemudian, mereka bertanya tentang warna sapi. Mereka banyak bertanya, padahal di sekitar mereka terdapat banyak sapi. Karena banyak bertanya, mereka semakin kebingungan hingga akhirnya nanti mempersulit diri mereka sendiri. Mereka beberapa kali meminta penjelasan kepada Nabi Musa, hingga akhirnya mereka mengetahui ciri-ciri sapi betina tersebut. Sapi betina itu haruslah tidak tua dan tidak muda. Warnanya kuning tua, belum pernah digunakan untuk membajak tanah, dan tidak pernah mengangkut air untuk tanaman sehat, serta tidak belang. Jika salah satu ciri tidak ada, sapi itu tidak dapat diterima. Mereka kesulitan mencari sapi dengan siri-siri tersebut. Namun akhirnya, mereka menemukan sapi tersebut. Sapi tersebut adalah milik seorang anak yatim. Mereka membelinya dengan harga yang tinggi. Setelah itu, mereka menyembelih sapi tersebut. Nabi Musa mengambil sebagian tubuh sapi. Kemudian, ia memukulkannya pada orang yang telah mati tersebut. Orang itu pun hidup kembali. Ia memberitahu orang yang telah membunuhnya. Kisah sapi betina ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 67-73. Di antara ayat itu berbunyi, Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengangkat air untuk menyiram tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan
Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu alam. Bisawab. Wassalam.